Pemirsa, apakah ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memblokade Selat Hormuz akan berujung pada saling serang armada laut Amerika Serikat dan Iran di Selat Hormuz? Dan akan seperti apa situasinya? Kami akan membahasnya dengan mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Ade Supandi. Selamat malam, selamat sore Pak Ade. Selamat sore Mbak Silvi. Baik, Pak Ade, terkait dengan ancaman Trump yang akan memblokade Selat Hormuz, ini kan berarti ingin mengambil alih Selat Hormuz dari kendali Iran selama ini. Apakah itu mungkin terjadi, mungkin dilakukan oleh pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat, Pak? Ya, tentu saja apabila kondisi yang diharapkan oleh Amerika Serikat, artinya ada peniadaan kekuatan Angkatan Laut Iran yang selama ini sebagai pengontrol dari Selat Hormuz. Tetapi kalau melihat kondisi yang terjadi selama ini, memang itu masih butuh proses ya. Karena Selat Hormuz dan juga Teluk Oman ya, itu merupakan perairan sempit. Artinya pengerahan kekuatan Angkatan Laut di kedua belah pihak juga mengalami kondisi yang constraint, artinya keterbatasan ya. Walaupun dalam konteks penggunaan kekuatan Amerika Serikat, ada kekuatan kapal induk, kemudian kapal selam, kapal penyapu ranjau dan sebagainya. Tetapi yang perlu kita juga yang kita lihat dari perkembangan Iran sendiri, mereka memiliki cukup logistik senjata yang sangat memadai kan. Terutama apakah nanti yang dikatakan oleh Trump tadi bahwa kekuatan angkatan sudah lama-lama sedikit hilang. Kalau saya lihat bahwa Selat Hormuz itu bagian utaranya adalah kekuasaan Iran ya. Oleh sebab itu kita tidak bisa menafikan bahwa ada kekuatan namanya coastal defense ya. Yang saat ini tentu saja mengandalkan pada meriam pantai, kemudian rudal balistik yang jarak dekat yang bisa mencapai tepian daripada lebar selat itu yang lebarnya antara 50 mil sampai 100 mil. Yang kedua adalah juga drone yang ada yang dikembangkan, yang drone kamikaze itu juga merupakan suatu ancaman baru. Sehingga ini juga suatu hal yang menurut saya akan memperburuk situasi. Yang berikutnya mengenai peperangan ranjau ini menurut saya juga sesuatu yang kita tidak bisa menafikan bahwa Iran sendiri kan mengembangkan teknologi perang ini kan juga dengan induk sembangnya Rusia ya. Selama blokade yang dilaksanakan atau embargo yang dilaksanakan selama ini, bahwa teknologi yang dikembangkan oleh Iran juga berbasis pada teknologi Rusia. Nah, ranjau yang mungkin selama ini dalam ranjau klasik ada ranjau tekan, ranjau pengaruh, ranjau magnetik, kemudian ranjau yang dinamakan ranjau cerdas gitu kan. Nah, saya belum tahu apakah akan dikerahkan ketiga jenis ranjau ini, dan itu juga tetap malapetaka bagi pelayaran karena penyebar ranjau itu bukan hanya bagi lawan dan bagi kita sendiri atau pihak yang menyebar juga bermasalah gitu kan. Ya. Oke, kalau begitu Pak Ade, yang terkait dengan ranjau ya, selama ini kan beredar informasi soal jumlah ranjau sesungguhnya yang ditanam oleh Iran, tapi tidak ada yang bisa mengonfirmasi. Namun dengan adanya informasi seperti itu saja, Pak Ade, apakah sebetulnya sudah membuat lawan harus melakukan kalkulasi secara hati-hati ya untuk melewati Selat Hormuz yang katanya sudah ditanami oleh banyak ranjau itu? Ya betul kan, sebenarnya kalau melewati medan ranjau itu punya prosedur sendiri. Tapi dalam situasi konflik seperti sekarang ini kita juga belum tahu ya, mungkin dari pihak-pihak pelayaran itu tidak akan dapat informasi sesungguhnya di mana ranjau disebarkan. Oleh sebab itu memang mudah-mudahan sebenarnya tidak terjadilah ancam-mengancam di dalam prosesi pada perang ranjau ini, karena memang kalau perang ranjau zaman sekarang itu malapetakannya bukan hanya karena tonase kapal makin besar. Yang kedua adalah Selat Hormuz ini kan 20% dari perdagangan minyak bumi. Nah, apabila terjadi satu kapal terkena ranjau, maka tentu saja ada dampak lingkungan dan luar biasa. Misalnya ada sekitar 80.000 ton kemudian dari kapal itu kemudian terkena ranjau, akibatnya adalah tumpahan minyak. Itu juga bukan suatu hal yang gampang kemudian untuk di recovery, pembersihan dan sebagainya. Oleh sebab itu memang bagi kapal yang masih memiliki akses keluar masuk Selat Hormuz tentu saja adalah perlu kehati-hatian.
Oke. Dan ini juga memberikan dampak internasional karena apa? Gangguan terhadap distribusi minyak tetap akan polemik yang berkepanjangan. Ya, sebelumnya Pak Ade, Presiden Trump juga mengatakan sudah mengirimkan pasukan untuk membersihkan ranjau yang ada di Selat Hormuz. Sebetulnya itu bisa mungkin tidak sih Pak dilakukan pembersihan ranjau di Selat Hormuz itu secara menyeluruh? Kalau dilihat dari luasan selat ya 50 mil kali anggaplah 150 mil, karena toh Selat Hormuz itu kan kebagian adalah wilayahnya negara lain, ada Kuwait, ada Bahrain, ada Qatar, ada Uni Emirat. Nah, bagi sisi utara kan punyanya Iran gitu kan. Kalau sebab itu tentu saja bagian sisi selatan adalah merupakan wilayah daripada negara-negara pantai di bagian selatan. Itu akses yang bisa dilewati oleh kapal-kapal lain gitu kan. Tetapi lehernya atau choke point-nya adalah berada pada penguasaan Iran. Sehingga oleh sebab itu wilayah yang akan menjadi atensi untuk penyiapan ranjau tentunya adalah berada pada wilayah di Selat Hormuz dan pulau yang di antara selat ini ya. Itu yang mungkin bisa dilakukan kalau melihat pada jumlah kekuatan Amerika Serikat, itu pasti bisa dilakukan oleh mereka. Hanya tentu saja butuh proses waktu yang panjang karena kemampuan sensor untuk deteksi ranjau itu lebih susah dibanding mencari kapal selam karena bentuknya yang Ya. kecil gitu kan. Oleh sebab itu dinamika yang terjadi di Selat Hormuz ini yang mudah-mudahan cepat segera berakhir karena bagaimanapun juga dampaknya tetap adalah dampak global termasuk juga kita sendiri. Oke. Pak Ade, sebetulnya gambaran kalau dikatakan perang itu kemudian akan digeser ke Selat Hormuz dan Amerika Serikat akan mengerahkan pasukan angkatan lautnya untuk membuka blokade Selat Hormuz, sementara Iran juga tetap akan menjaga Selat Hormuz. Gambaran perang yang akan terjadi di Selat Hormuz itu seperti apa sih, Pak? Yang ya baik itu kan perairan sempit ya, konten apa istilahnya containment water ya. Karena di situ kerugian itu akan ada di dua belah pihak. Amerika Serikat sebagai pihak pendatang ya untuk masuk ke daerah pertemuan tersebut itu juga akan agak berat juga untuk mendapatkan dampak dari pertahanan Iran karena Iran tetap menguasai wilayah daratan ya. Oleh sebab itu seberapa besar kekuatan daratan Iran ini yang nanti akan muncul pada saat terjadinya eskalasi pengerahan kekuatan. Kalau sekarang belum kelihatan, tetapi pada saat terjadi istilahnya itu muncul sebagai istilahnya itu faktual threat-nya muncul gitu kan, Ya. ada pengerahan kekuatan nyata di lapangan, maka di sana terjadi eskalasi yang memuncak. Dan kalau saya lihat memang kapal-kapal ini sudah dikerahkan, kapal destroyer saya lihat 2. Destroyer ini menurut saya juga bukan untuk nyari ranjau sebenarnya kalau di perairan sempit, lebih cenderung dia sebagai kapal anti kapal selam ya. Yang Oke. berikutnya juga dari pihak Iran karena mereka sebenarnya tidak didesain untuk memiliki kekuatan angkatan laut yang Blue Navy ya, tetapi adalah Green Water Navy sehingga dia memang hanya memiliki kapal-kapal kecil. Saya pernah ketemu sama Kepala Staf Angkatan Laut Iran di Bali waktu itu ada kegiatan mereka hadir di IMSS. Mereka juga memang sedang mengembangkan kekuatan yang tipenya sama dengan littoral warfare gitu kan. Artinya mereka kekuatannya mengandalkan pada kapal-kapal kecil yang perlu kendali. Kemudian juga swarm warfare artinya dia menggunakan armada semut ya. Dan yang berikutnya adalah juga drone dan rudal balistik atau rudal pantai ya. Tetapi yang perlu saya mungkin dapat tekankan di sini bahwa kalau dilihat bahwa sebenarnya perang Teluk ini atau perang Selat Hormuz ini akan terjadi yang sangat unik bagi perkembangan peperangan kini gitu kan. Seperti apa gitu kan. Karena tentu saja kita sini sebagai negara kepulauan kan tentunya masih bisa melihat bagaimana perang terjadi di Selat Hormuz ini yang tentunya juga bisa kita terapkan di sini. Oke, Oleh sebab itu baik. kalau nanti end state-nya daripada perang ini ya sebenarnya tergantung beberapa habis-habisannya Amerika Serikat menggunakan kekuatan di Selat Hormuz. Baik, terakhir Pak Ade, mohon singkat saja, Presiden Trump kan mengancam Amerika Serikat akan mengambil tindakan terhadap setiap kapal di perairan internasional yang sudah membayar bea masuk kepada Iran. Menurut Anda apakah tindakan Amerika ini ilegal di dunia maritim internasional, Pak? Saya mungkin ke ini dulu ya, kalau Iran memberlakukan bea masuk bagi kapal yang masuk ke pelabuhan Iran itu diperbolehkan dari UNCLOS.
Tetapi kalau ada negara lain yang istilahnya membuat sanksi kepada kapal yang membayar bea itu kepada ya membayar bea untuk masuk ke pelabuhan atau jauh perairan Iran, itu juga suatu istilahnya tidak berdasar menurut saya, karena UNCLOS sendiri tidak membatasi bagi negara yang kedaulatannya pelabuhannya dipakai oleh kegiatan internasional. Tetapi di sini memang berbagai upaya dilakukan Trump untuk menekan Iran ya, atau juga mengurangi dampak lalu lintas di Selat Hormuz. Karena menurut saya perang di Teluk di perairan sempit itu yang paling susah adalah malam hari, karena kalau masih banyak kapal masuk maka akan susah mengidentifikasi mana lawan mana kawan, sehingga ini bisa menjadi suatu kesalahan yang fatal. Nah, kemudian yang terkena adalah sekutunya US yang diperbolehkan oleh Iran gitu kan. Nah di sini Baik. juga satu polemik menurut saya, penggunaan sanksi ini sebenarnya juga bisa mengakibatkan mungkin dua Rusia atau Cina juga keberatan gitu, Oh, karena oke. kapal-kapal mereka itu yang diperbolehkan masuk ke Iran gitu. Ya, oke. Baik, kalau begitu Laksamana TNI Purnawirawan Bapak Ade Supandi, terima kasih banyak atas waktunya di program Metro hari ini, Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.